Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi SKU Penggalang Ramu poin 6, yaitu dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam suatu pertemuan pasukan penggalang. Menyampaikan pendapat adalah hak asasi setiap orang. Dalam menyampaikan pendapat, ada dua prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu kebebasan. Artinya, siapapun bebas menyampaikan pendapat, dan tanggung jawab. Artinya, dilakukan sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Cara menyampaikan pendapat yang baik. 1. Menyampaikan pendapat dengan kata yang sopan. 2. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 3. Didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. 4. Berani menanggung resiko bila ada senggahan dari pihak lain. 5. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat sendiri. 6. Mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. 7. Apabila saran atau usulan dan kritik tidak bisa diterima, maka harus berbesar hati untuk menerimanya. 8. Dapat melaksanakan hasil keputusan bersama secara jujur dan bertanggung jawab. Menjalankan SKU poin yang ke-7, yaitu dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Adapun penghijauan sendiri mempunyai peran dan fungsi penting dalam kelestarian lingkungan dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan mulai dari erosi, pencemaran udara, global warming, hingga bencana alam adalah kemampuan akar pohon dalam mencegah erosi atau pengikisan tanah baik oleh air maupun angin. Adapun manfaat penghijauan yaitu 1. Untuk mencegah banjir, 2. Mengurangi polusi udara, 3. Mencegah efek rumah kaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 8 SKU Penggalang Ramu yang berbunyi dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Kalian tahu nggak sih hak itu apa? Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu hal yang benar milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk membuat sesuatu, derajat atau martabat. Selanjutnya, di sini kakak akan memberikan penjelasan tentang hak perlindungan anak. Yang pertama, hak tumbuh kembang. Kedua, hak perlindungan. Ketiga, hak berpartisipasi. Dan yang keempat, hak kelangsungan hidup. Dari keempat ini ternyata hak perlindungan anak itu ada dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Di sini kakak berikan contoh pasal 9 ayat 1 karena berhubungan langsung dengan kalian semua di sekolah. Apa itu? Tiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Jadi hak itu diatur juga ya dalam undang-undang. Kita bahas yang pertama, yaitu hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang yaitu setiap anak berhak mendapatkan tumbuh kembang, di mana bertumbuh dan berkembang dari mulai kecil sampai dengan dewasa. Selanjutnya yang kedua adalah hak perlindungan. Hak perlindungan dari orang tua di rumah maupun yang di sekolah. Dari apa sih? Perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari beda perlakuan, perlindungan dari ancaman yang membahayakan, baik membahayakan fisik maupun non-fisik, dan perlindungan rasa aman. Jadi, tahu kan hak perlindungan apa saja? Selanjutnya, ada juga hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi di sini kita sebagai anggota pramuka, kita bisa memberikan pendapat, ide, kreativitas, atau inovasi, dan partisipasi saling membantu dan bekerja sama dalam setiap kegiatan, baik kegiatan di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada hak kelangsungan hidup, di mana di masa pandemi saat ini kita mendapat perlindungan kesehatan. Itulah sangat penting bagi kita, jadi kita harus jaga kesehatan ya. Nah, gampang kan memahami penjelasan tentang poin 8 tadi? Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan poin 9, yaitu ikut serta dalam kegiatan perkemahan penggalang sedikitnya 2 hari, sesuai dengan standar perkemahan. Dalam poin ini dijelaskan bahwa seorang calon anggota Penggalang Ramu pernah mengikuti kegiatan perkemahan
dan dilaksanakan 2 hari berturut-turut sesuai dengan standar perkemahan yang ada. Baik kegiatan perkemahan yang diadakan di gugus depannya dalam bentuk perkemahan pelantikan maupun perkemahan peringatan Hari Besar Nasional. Contohnya, jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, dan jambore nasional. Saya akan menjelaskan SKU nomor 10 penghalang ramu, yaitu dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya. 1. Apa tanda pengenal dalam gerakan pramuka? Tanda pengenal dalam gerakan pramuka adalah tanda yang dikenakan dalam pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan diri seseorang anggota pramuka dan beberapa fungsi lainnya. Tanda pengenal umum yaitu tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka yang sudah dilantik putra maupun putri. B. Yaitu tanda satuan, yaitu tanda yang menunjukkan satuan atau kuartir ranting tertentu. E. Yaitu jabatan, yaitu tanda jabatan yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawabnya di dalam anggota kepramukaan. Tanda kecakapan, tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, dan lain-lainnya. Tanda kehormatan, yaitu tanda sebuah penghargaan atas jasa dan dharma bakti dan lain-lainnya yang sangat bermanfaat atau sangat berguna bagi negara ataupun kepramukaan di seluruh dunia. Umum meliputi tanda tutup kepala, tangan leher, tanda pelantikan, dan lain-lain. Tanda satuan, tanda barung, tanda regu, sangga, gugus, dan lain-lain. Jabatan meliputi pemimpin, wakil barung, pemimpin, wakil regu, pemimpin, wakil sangga, dan lain-lain. Kecakapan umum sebagai siaga, 1. Mula, 2. Bantu, 3. Tata. Pramuka penggalang, 1. Ramu, 2. Rakit, 3. Terap. Tegak, yaitu bantara dan laksana. Pramuka pandega, yaitu pandekas saja.